Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jemis. Oke, sebelum kita memasuki reaksi redox ya, kita akan belajar dulu apa yang namanya bilox ya, bilangan oksidasi. Ya, bilox adalah bilangan yang menyatakan besar muatan listrik dari suatu atom atau ion ya. Dalam suatu senyawa, bilog dari golongan 1A, ya golongan 1A, ya dalam suatu senyawa ya digabungan, bilog golongan 1A selalu plus 1. Ya, jadi Li plus 1, Na plus 1, K plus 1, Rb plus 1, Cs plus 1. Fr enggak karena bersifat radioaktif ya. Jadi Fr nilai plus 1 juga, cuman enggak kita masukkan dalam bilog ini ya. Kemudian golongan 2A ya nilainya plus 2, Be 2+, Mg 2+, Ca 2+, Sr 2+, Ba 2+. Ya, jadi Ba-nya juga 2+. Kemudian golongan 3A saya mengambil hanya Al3+ saja. Jadi ini mutlak atau wajib harus kalian hafalan dulu sebelum masuk ke redox ya. Jadi ngapalinya kalau golongan 1A kan ada H ya, H itu plus 1. Kalau H bisa plus bisa min ya, bisa 0, tapi yang ini selalu plus 1 dalam senyawa ya. Kalau H kalau dalam senyawa bisa plus 1 bisa min 1. Jadi lina kawin RBCS ya, bebek mangan cacing seret banget. Nah, golongan 3A plus 3 cuma Al aja yang saya pakai ya. Kemudian min 1 kalian harus ngapalin F min, Cl min, Br min, I min, OH min, Ce3Co min, Cn min, NO3 min, MnO4 min ya. Golongan yang bernilai min 2 dalam senyawa ya, ini juga dalam senyawa ya. Dalam senyawa yang O2 min ya, S2 min, SO4 2 min, CO3 2 min, C2O4 2 min, SO4 2 min, SiO3 2 min, MnO4 2 min. Jadi ada MnO4 min, ada MnO4 2 min. Kalau yang min 3 nanti PO4 3 min. Ini yang sering-sering keluar aja, jadi wajib kalian hafalin dulu untuk mempermudah menentukan bilog dalam reaksi redox. Oke, selanjutnya adalah aturan bilox ya. Bilog unsur bebas sama dengan 0 ya. Di sini yang namanya unsur bebas itu bisa berupa atom atau tunggal ya, atau molekul yang sejenis, gabungan dua atom yang sejenis ya. Gabungan dua atom atau lebih yang sejenis itu bilognya 0. Jadi di sini bilog Na ya itu 0, Fe 0, Al 0, bilog H2 0, N2 0, O2 0 ya. Jadi bilog atom unsur bebas baik berupa atom atau ion molekul yang sejenis nilainya 0. Kemudian yang kedua, bilog atom H dalam senyawa umumnya plus 1. Jadi H itu umumnya plus 1. Caranya gimana? H2O ya, kalau H2O kita nyari dari H-nya dulu, dari O-nya dulu. Misal O itu min 2 kali 1 min 2, biar netral plus 1 plus 2 ya bagi 2 ya, plus 2 bagi 2 plus 1. HCl kalau dari Cl nya min 1 kali 1 min 1 plus 1 bagi 1 plus 1. Jadi bilog atom H dalam suatu senyawa itu umumnya plus 1, kecuali kalau gabungan antara atom H dan logam langsung ya, namanya hidrida logam. Jadi contoh NaH, jadi cuma atom H sama logam ya, itu bilog H itu nanti menjadi min 1 ya, menjadi min 1 ya. Contoh Na itu golongan 1A berarti plus 1. H itu juga sebenarnya golongan 1A plus 1. Na plus 1, H plus 1, otomatis harus ada yang ngalah ya. Yang ngalah siapa? Yang ngalah H ya. Di sini apa? Berarti kita tentuin bilog dari Na itu plus 1 kali 1 plus 1 biar netral, ini min 1 bagi 1 min 1. Karena kalau bilog logam A selalu plus ya, jadi selalu tetap plus 1 golongan 1 plus 1 golongan 2 plus 2 ya. MgH2 berarti kita mulai dari Mg itu plus 2 kali 1 plus 2 biar netral min 2 bagi 2 min 1. Jadi bilog atom H ya dalam logam hidrida atau hidrida logam itu nilainya nanti jadi min 1. Bilog O dalam senyawa itu umumnya min 2. Contoh H2O, kalau dari H nya H itu plus 1 kali 2 plus 2 biar netral min 2 bagi 1 min 2. MgO
plus 2 kali 1 plus 2, biar netral min 2 bagi 1 min 2. Ya, jadi bilog atom apa namanya? Oh, di sini umumnya min 2. Kecuali untuk 3 ini ya. 3 ini kalian harus hafalin ya, dan sering juga dikeluarin, bilognya bukan min 2 ya. F2O ya. Jadi kalau kecuali malah mulainya jangan dari O-nya, tapi dari sampingnya. F itu min 1 kali 2 min 2 biar netral plus 2 bagi 1 plus 2. Jadi bilog O ya dalam F2O2 itu nilainya plus 2. Kemudian H2O2 ya. H2O2 dari hanya plus 1 kali 2 plus 2 biar netral min 2 bagi 2 min 1. Jadi bilog O-nya di sini H2O2 adalah min 1. Kemudian yang ketiga KO2 ya, mulainya dari K itu plus 1 kali 2 plus 2 biar netral min 2 bagi min 2 plus 1. Oh, ini bukan ini ya, harusnya KO2 ya, ini harusnya KO2. Oke, bukan ini, berarti KO2 ya. K plus 1 kali 1 plus 1 biar netral, ini min 1 ya, min 1. Min 1 bagi 2 min setengah ya. Nah, jadi apa? Ada 3 pengecualian di O ya. Yang pertama F2O ya, bilognya plus 2. H2O2 min 1 bilognya O-nya, KO2 bilog O-nya min setengah. Jadi harus dihafalin ya. Bilog ion tunggal sama dengan muatannya. Jadi kalau satu atom S2 min, jadi bilognya apa? Min 2. Al3 plus bilognya plus 3. Fe2 plus bilognya plus 2. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau yang namanya bilog ya, itu plusnya atau minnya di depan. Tapi kalau muatan minnya di belakang angka. Ya, jadi beda ya. Kalau bilog itu minnya di depan, tapi kalau muatan minnya di belakang. Jadi S2 min berarti apa? Kalau 2 min namanya muatannya min 2. Tapi kalau bilognya ya muatannya 2 min ya, kalau bilognya min 2. Jadi cara nulisnya muatan sama bilog beda. Kemudian yang kelima, bilog bilog total atom-atom dalam senyawa netral 0. Jadi kalau HCl ini bilog totalnya harus 0. Makanya tadi kalau HCl saya mulai dari H itu plus 1 kali 1 plus 1. Cl-nya berarti min 1 min 1. Jadi bilognya netral dalam senyawa itu. H2SO4 ya, kalau ada 3 seperti ini, kita mulai dari kanan dan kiri dulu. H itu plus 1 kali 2 plus 2. O itu min 2 kali 4 min 8. Biar netral di sini plus 6 bagi 1 plus 6 ya. Jadi bilognya dalam suatu senyawa harus netral kecuali nanti bentuknya ion. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi dari bilog. Oke ya, ini aplikasi bagaimana menentukan bilog ya. Dibilang apa? Ini hanya semua variasi yang bagaimana cara menentukan bilog ya. Jadi kalau kalian bisa menentukan bilog ini dan paham ya, berarti apa? Insya Allah dalam laptop nanti kalian gak ada masalah. Oke, Cu. Bilog, berapa bilog Cu ya? Karena dia atom satu atom ya, Cu, berarti namanya bilog unsur bebas. Unsur bebas yang satu atom sendirian, bilognya adalah 0. F2 dia juga termasuk unsur bebas ya. Dia gabungan atom yang sejenis atau molekul ya. Bilognya juga 0. Oke, yang ketiga, ada CO2, berarti ada atom C, ada atom O. Dia suatu senyawa ya. Bilog totalnya harus 0 ya. Nah, mulai dari siapa dulu? Sebenarnya yang lebih mudah siapa ya? Kita lebih hafal O ya. O itu bilognya berapa? Min 2. Dikali 2 berarti min 4. Karena suatu senyawa berarti biar netral. Min 4 biar netral berarti plus 4. Berarti kita dapatkan bilog C adalah plus 4. AlCl3. Nah, ini bisa semua, dari depan boleh, dari belakang boleh ya. Al golongan plus 3 ya. Mau dari Al dulu paling enak ya. Al plus 3. Plus 3 kali 1 berarti plus 3 ya. Karena dia suatu senyawa netral berarti biar 0 ya. Biar 0 ini berarti min 3. Min 3 bagi 3 berarti min 1. Berarti bilog Cl ya di sini nilainya adalah min 1. Kemudian NaClO3 yang nomor 5.
Kalau ada 3 seperti ini, kita cari sebelah kanan dan kiri dulu ya. Jadi kita cari belok sebelah kanan dan kiri dulu ya. Oke. NA golongan 1A ya, berarti beloknya plus 1 kali 1 plus 1. O itu nilainya min 2 beloknya, min 2 kali 3 min 6. Ada min 6, ada plus 1, berarti biar netral di sini plus 5 bagi 1 plus 5. PBSO4. Nah, di sini ya ada 3 PB sama O. Nah, PB jarang kita tahu ya, apa namanya, kita nggak hafal. Lah kalau kita nggak hafal ya, kita pakai bantuan. Jadi bantuannya gimana maksudnya? PBSO4. Nah, ya. Dari hafalan sebelumnya yang apa? Yang negatif-negatif, SO4 ya nilainya berapa? Nilainya muatannya min 2. Yang muatannya SO4 min 2. Di sini SO4-nya ada satu kesatuan ya, dilim ya. SO4-nya ada 1, berarti min 2 dikali 1 min 2. Berarti PB-nya nilainya berapa? Plus 2 bagi 1 plus 2. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke sini. Ya, jadi caranya apa? Kita kalau sebelah kiri kita nggak hafal ya. Jadi apa, modelnya digabung dulu. Kalau ini golongan 1A, jadi gampang ya. Jadi golongan 1A, 2A, 3 itu kan mudah ya. Jadi apa? Langsung. Tapi kalau golongan bukan 1A, 2, 3A ya, kita menggunakan gabungan seperti ini. Biasanya ini kalau gabung sama logam B biasanya ya. Oke, kalau modelnya berarti apa? Kita dapatkan di sini PB-nya plus 2 ya. PB plus 2 dikali 1 plus 2. O itu min 2 kali 4 min 8. Berarti biar netral S-nya beloknya ya plus 6. Nah, di sini. Ya. Contoh seperti ini ya. Seperti ini gimana? Ya, O itu min berapa? O itu min 2 ya. Min 2 kali 4 min 2 kali 2 min 4 ya. Biar netral berarti PB-nya ya plus 4 bagi 1 plus 4. Nah, kita bisa jabarin juga ya, jabarin apa namanya, biar mencari atomnya per satu-satu ya. Kalau mencari atomnya per satu-satu berarti apa? PB ya, S-nya kaliin 2, S2, O-nya ada 8. Jadi kalau kita maunya cariin satu-satu ya, untuk mengetahui beloknya sama atau enggak, atau S-nya nanti berapa, O-nya berapa, bisa kita jabarin dulu ya. Ini hanya bantuan aja ya untuk mempermudah ya. Di sini PB-nya plus 4. Ya, plus 4 kali 1 plus 4. O itu min 2. Min 2 kali 8 ya, min 16 ya. Biar netral ini berarti plus 12. Plus 12 dibagi 2 plus 6 ya. Ini cara untuk mempermudah aja. Tapi sebenarnya kalau mengerjakan aslinya SO4. Jadi kita ngambil, kalau kita mau mencari SO4 beloknya berapa, sebenarnya dari sini ya. SO4 berapa min? 2 min ya. SO4 2 min. Jadi nanti seperti sini ya. Berarti apa? O itu min 2 kali 4 min 8. Min 8 biar min 2. Berarti di sininya plus 6. Plus 6 ya. Di sini aja min 2 kali 4 min 8, biar hasilnya min 2. Otomatis di sini harus plus 6. Ya, plus 6 ditambah apa, min 8 akan hasilnya min 2. Jadi sininya langsung plus 6. Nah, cara ini sebenarnya yang lebih tepat ya. Kalau kalian misalkan mau mempermudah seperti ini ya nggak apa-apa, kan hanya untuk mempermudah aja ya. Tapi aslinya menggunakannya modelnya seperti ini. Kemudian kalau kayak gini juga sama ya. Al2SO4 3 kali. Kita dari O-nya boleh, dari S-nya ya. Dari SO4-nya min 2 kali 3 min 6 ya. Biar netral di sini plus 6 ya, plus 6 bagi 2 plus 3. Kalau mau jabarin SO4 kayak tadi ya, S-nya di sini pasti plus 6. Boleh ya. Jadi modelnya apa namanya seperti ini. Kemudian K2CR2O7 ya. Karena ada 3 kanan kiri dulu ya. K itu plus 1 kali 2 plus 2. O itu min 2 kali 7 min 14. Biar netral di sini plus 12 dibagi 2. Nah, ini hati-hati ya, dibagi 2 berarti beloknya plus 6. Ya.
Kemudian SO4 2 min, berarti udah ya. Berarti apa? Min 2 dikali 4 min 8. Min 8 biar nilainya min 2 berapa? Berarti sininya plus 6. Bagi 1 plus 6. Jadi kalau dalam senyawa di sini nilainya harus netral. Tapi kalau ion poliatomik ya, jadi ini namanya suatu ion yang gabungan, nilainya harus sesuai dengan ini namanya muatannya. Ya, ini kalau plus 6 min 8 kan muatannya sama. Begitu juga dengan ini ya. H itu plus 1. Plus 1 kali 4 plus 4. Biar nilainya plus 1. Otomatis di sininya min 3. Bagi 1 min 3. Ya. Jadi kalau kalian bingung dari mana, mulainya dari depan atau belakang, yang mudah yang mana kita mulai dari situ. Jadi kenapa? Karena sama aja. Kalau SO4 gini kalian mulai otomatis ya O-nya ya. SO4 2 otomatis dari O-nya. Jadi tapi kalau misalnya seperti ini sebenarnya bebas ya. Jadi yang utama kalau golongan 1A sebenarnya 1A, 2A, 3A bisa mulai dari situ, itu lebih cepat sebenarnya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks ya. Pengertiannya ya. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembakaran dan perkaratan besi. Mungkin paling gampang memahami di perkaratan besi. Awalnya besi mungkin tidak ada karatnya, kemudian ada karatnya ya. Itu karena adanya proses reaksi redoks. Ya. Kemudian yang B, perkembangan reaksi redoks. Ya. Yang pertama berdasarkan oksigen. Oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi awal mulanya pengertian dari oksidasi reduksi ya, redoks itu pertama berdasarkan oksigen ya. Oksidasi reaksi pengikatan oksigen. Nah, kita lihat di sini ya. Awalnya O-nya itu belum terikat atau belum berikatan ya. Kemudian jadi berikatan. Nah, ini namanya dulu gabungan ini namanya ditinjau jadi O-nya namanya reaksi oksidasi. Reaksi pengikatan oksigen. Kemudian reduksi, reaksi pelepasan oksigen. Kita lihat awalnya O-nya bergabung dengan Hg, ya. Kemudian di sini terpisah, ya. Nah, ini namanya reaksi pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua berdasarkan elektron. Yang namanya oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi Na solid tanda panah menjadi Na plus Ag plus elektron. Elektronnya ada dari sebelah kanan tanda panah ya, sebelah kanan tanda panah namanya reaksi pelepasan elektron. Kemudian kalau reduksi, reaksi pengikatan elektron. Berarti apa? Elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah ya. Contoh ini Cl2 gas plus 2 elektron menjadi 2 Cl min Ag. Elektronnya ada sebelah kiri. Berarti namanya kalau ditinjau elektron namanya reaksi reduksi, reaksi pengikatan elektron. Kemudian perkembangan yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks ya. Kalau oksidasi reaksi kenaikan biloks ya. Di sini biloknya Na 0 menjadi plus 1. Berarti dari 0 ke plus 1 naik ya. Berarti namanya kalau ditinjau dari bilok ini berarti apa? Oksidasi reaksi kenaikan bilok. Kemudian reduksi ya. Ini ada Cl2 plus 2 elektron jadi 2 Cl min. Ini biloksnya 0. Di sini min 1. Dari 0 ke min 1 berarti dia naik. Turun ya. Jadi reduksi itu apa? Reaksi penurunan bilok. Ya, di sini contohnya dari 0 ke min 1. Dalam redoks ya, ada istilah-istilah penting ya. Yang pertama ada singkatan atau ini pemerokdio dari kata pereduksi ya, dari kata mereduksi, oksnya dari kata oksidasi, dio dari kata dioksidasi atau teroksidasi. Nah, ini intinya di sini. Jadi apa ya? Dia suatu sinonim ya. Oksidasi itu punya sinonim kata lainnya adalah pereduksi. Ya, mereduksi. Nah, kalau ini nggak paham, ya ini akan kebalik kalian ya. Jadi dikirain pereduksi itu berarti reduksi, padahal pereduksi itu oksidasi. Kemudian mereduksi itu juga oksidasi. Dioksidasi atau teroksidasi tetap oksidasi. Atau kalimat yang lain kalau ada be sama me itu suatu kebalikan di sini ya. Ada istilah yang lain reduktor. Reduktor itu berarti apa? Zat yang mengalami oksidasi. Ini juga sama. Kalau nggak tahu reduktor itu nanti reduksi. Ya, jadi 1, 2, 3 ini dia suatu kebalikan ya. Jadi pertama dari
reduksi, mereduksi, tiganya reduktor itu suatu kebalikan, malah peristiwanya oksidasi. Kemudian hafalan yang kedua, mengredir, dari kata pengoksidasi, mengoksidasi, rednya reduksi, dirnya direduksi atau tereduksi. Ini juga sama ya, dia suatu sinonim ya. Kata kuncinya di sini reduksi. Jadi reduksi punya istilah yang lain namanya pengoksidasi, mengoksidasi. Nah kalau nggak tahu pengoksidasi dikirain oksidasi, padahal reduksi ya. Mengoksidasi juga reduksi. Kemudian oksidator, pada apa? Zat yang mengalami reduksi. Jadi istilah ini istilah-istilah penting yang harus kalian pahami dalam bab redox ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke jenis-jenis dari reaksi redox. Oke, jenis-jenis reaksi redox ya. Yang pertama adalah reaksi redox ya. Pengertiannya apa? Reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi tetapi zatnya berbeda. Jadi yang oksidasi dan reduksi itu zatnya berbeda, namanya reaksi redox. Oke, contoh di sini ya. Na ya, di sini Na beloknya karena sendirian dia 0 ya. HCl kita cari satu-satu, baik dari H-nya boleh atau dari Cl-nya juga boleh ya. Angka depan koefisien nggak pengaruh ya. Oke, misalkan dari Cl-nya bisa. Cl itu min 1 kali 1 min 1 ya. Biar netral ya, plus 1 bagi 1 plus 1. Kemudian NaCl, mau dari Na-nya juga boleh. Na itu plus 1 kali jumlahnya di sini 1, plus 1 kali 1 plus 1. Biar netral, di sini min 1 bagi 1 min 1. H2 ya, namanya sendirian juga, tapi yang apa namanya jenis, ini beloknya 0. Kemudian kita tarik ya. Na ya, dari 0 ke plus 1 berarti dia mengalami perubahan ya. Na dari 0 ke plus 1. Kemudian H ya, dari plus 1 ke 0 berarti mengalami perubahan juga ya. H dari plus 1 ke 0. Kemudian Cl dari min 1 ke min 1 berarti nggak mengalami perubahan. Oke, kita tulis dulu ya. Na dari 0 ke plus 1 berarti biloxnya naik. Nah, kayak pengertian tadi, kalau biloxnya naik namanya reaksi oksidasi. Oksidasi. Kemudian H dari plus 1 ke 0 berarti turun, namanya reaksi reduksi. Nah, dalam reaksi redox ya, yang pertama kalian harus bisa menentukan bilok-bilok ini. Yang kedua mencari 4 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama reduktor ya. Kayak tadi, yang namanya reduktor itu zat yang mengalami oksidasi ya. Zat yang mengalami oksidasi. Berarti apa? Letaknya sebelah kiri. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Na ya. Berarti kita tulis jawabannya, zat yang mengalami oksidasi adalah Na. Ya. Kemudian oksidator berarti zat yang mengalami reduksi. Nah, di sini yang reduksi adalah H-nya ya. Tapi karena ini zat berarti satu kesatuan ini kita tulis. Koefisiennya nggak usah, angka depannya nggak usah. Berarti kita tulis oksidatornya adalah HCl. Ya. Kemudian zat hasil ya. Zat hasil berarti sebelah kanan tanda panah ya. Kalau reduktor oksidator sebelah kiri tanda panah, kalau zat hasil sebelah kanan tanda panah. Nah, zat hasil oksidasi kita tarik oksidasi ya. Nah, di sini berarti dapatnya NaCl ya. Zat hasil oksidasinya NaCl ya. Kemudian zat hasil reduksi ya. Reduksi kita tarik dapatnya H2. Nah, di sini ya, dia termasuk reaksi redox. Kenapa? Secara pengertian, reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, tapi zatnya berbeda. Yang oksidasi Na-nya, yang reduksi H-nya. Makanya apa? Jenisnya namanya reaksi redox. Ya, yang kedua, reaksi autoredox ya, atau ada nama lainnya disproporsionasi. Disproporsionasi. Nah, ya. Ini nama lainnya dari reaksi autoredox. Ini pengertiannya apa? Reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, tapi zatnya sama.
yang mengalami oksidasi dan reduksi zatnya sama. Kita ke sini ya. Ada di sini NaClO ya. Kalau ada bilog 3 seperti ini, berarti apa? Depan dan belakang dulu ya, tengah-tengahnya nanti. Na itu plus 1 kali 1 plus 1 ya. O itu min 2 ya, min 2 kali 1 min 2. Biar netral, ada plus 1, ada min 2, berarti biar netral ini harus plus 1 ya. Kemudian NaCl, mau dari Na nya boleh, Na itu plus 1 kali 1 plus 1 ya. Biar netral ini berarti min 1 bagi 1 min 1. Kemudian NaClO ya, berarti depan belakang dulu. Na di sini plus 1 kali 1 plus 1. O itu min 2 ya. O itu min 2 dikali 3 berarti min 6. Biar netral berapa? Biar netral berarti ini harus plus 5 bagi 1 plus 5. Nah, kemudian kita coba tarik ya. Na nya dari plus 1 plus 1 plus 1. Berarti Na nya nggak ada perubahan, biarin ya. Kemudian Cl, nah di sini Cl dari plus 1 min 1 plus 5. Nah, ini berarti apa? Dari sini ke sini ya ada perubahan. Kemudian dari sini dia ke sini ada perubahan lagi. Jadi ada 2 perubahan. Oh, dari min 2 ke min 2 berarti nggak ada perubahan. Nah, sekarang kita tulis ya. Dari plus 1 ke min 1 berarti turun ya. Turun berarti namanya reduksi. Kemudian dari plus 1 ke plus 5 berarti naik, namanya oksidasi. Nah, ini namanya reaksi redoks. Kenapa? Secara pengertian, reaksi di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, zatnya sama ya. Yang mengalami oksidasi dan reduksi itu zatnya sama. Itu yang di sini Cl-nya ya, NaClO ini. Ya. Kemudian berarti apa? Reduktor. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi apa? NaClO ini. Ya, kita tulis berarti yang mengalami reduktornya NaClO. Yang mengalami oksidator, yang mengalami reduksi sama NaClO. NaClO. Kemudian zat hasil oksidasi, kita tarik oksidasinya, zat hasilnya berarti NaClO3. Ya, saya tulis di sini NaClO3. Kemudian zat hasil reduksi ya, kita tarik reduksi NaCl. Ya, di sini dapat NaCl. Kemudian yang ketiga ya, reaksi konproporsionasi adalah reaksi di mana hasil reduksi dan hasil oksidasi zatnya sama, atau nama lainnya kebalikan dari autoredoks ya. Itu namanya konproporsionasi. Nah, contohnya H2S ya. Kalau kita dari hanya H itu plus 1 kali 2 berarti plus 2 ya. Biar netral ini min 2 bagi 1 min 2. SO2, S itu dari O nya ya, dari O nya. O itu min 2 kali 2 min 4 ya. Biar netral berarti S nya di sini plus 4 bagi 1 plus 4 ya. Kemudian 3S, nah ini sendirian berarti 0 ya. H2O ya, dari hanya boleh H itu plus 1 kali 2 plus 2. Biar netral min 2 bagi 1 min 2. Nah, kemudian kita cari ya, H dari plus 1 ke plus 1 berarti nggak ada perubahan ya. Kemudian, oh ini nggak ada duanya ya, H2O SO2. Oke, ini kurang angka 2 ya, 2S. Nah ini ya. Oke, H2S di sini apa namanya? Hanya plus 1 nggak ada perubahan ya. O-nya di sini min 2 nggak ada perubahan. Yang ada perubahan siapa? S di sini ya. Saya lingkarin, S-nya dari min 2 ya, min 2 ke 0. Nah, ini berubah ya. Dari plus 2 ya, dari plus 2 ke 0 juga. Ya. Jadi apa namanya, S-nya mengalami apa namanya, perubahan dari min 2 ke 0, dari plus 4 ke 0 ya.
Kemudian apa kita tulis ya? Dari min 2 ke 0 berarti naik. Berarti apa? Prosesnya namanya oksidasi. Kemudian dari plus 4 ke 0 turun, namanya reduksi. Nah, ya. Kemudian reduktor, berarti apa? Zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Berarti H2S. Ya. H2S. Kemudian siapa yang mengalami oksidator? Berarti yang mengalami reduksi, berarti SO2. Ya. Kemudian zat hasil oksidasi, zat hasil reduksi, zat hasil oksidasi, berarti ini S. Ya. Zat hasil reduksi juga S. Nah, jadi kenapa ini namanya reaksi konproporsionasi? Karena apa? Yang mengalami zat hasil oksidasi dan reduksinya sama, atau kebalikan dari autoredox. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal-soal untuk pendalaman. Oke, ini ada 4 soal ya. Dari 4 soal ini kita akan menentukan mana yang termasuk reaksi redox, autoredox, konproporsionasi, dan bukan redox. Dari setiap reaksi ini akan kita cari oksidator, reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksi. Dari nomor 1 ya, 2HClO plus 2HCl tanda panah 2Cl2 plus 2H2O. Kita tentuin biloknya dulu ya. Nah, di sini ada 3 atom ya. Kita cari yang kanan dan kirinya dulu. H itu plus 1 ya, kali 1 plus 1. O itu min 2 kali 1 min 2. Biar netral ya, berarti Cl-nya di sini plus 1 bagi 1 plus 1. HCl dari hanya H itu plus 1 ya, kali 1 plus 1. Cl berarti apa? Biar netral, dia nilainya min 1 min 1. Cl2 ya, ini unsur bebas yang bergabung sejenis, biloxnya 0. 2H2O ya, H itu plus 1 ya, H itu plus 1 kali 2 plus 2. Biar netral, otomatis ininya min 2 bagi 1 min 2. Nah, kemudian kita lihat perubahannya. H dari plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan ya. Kemudian di sini ada lagi plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan. Cl dari min 1 ya ke 0. Nah, ini dari min 1 ke 0. Kemudian ada lagi di sini Cl ya. Dari plus 1 ke 0, ini dari min 1 ke 0 ya. Jadi perubahannya dari plus 1 ke 0, dari min 1 ke 0. Kemudian O dari min 2 min 2, berarti nggak ada perubahan ya. Nah, sekarang kita tentukan di sini ya. Dari plus 1 ke 0 berarti turun. Nah, karena turun dia namanya reduksi ya, reduksi. Kemudian di sini dari min 1 ke 0 naik, berarti namanya oksidasi. Jadi karena yang peristiwa ini apa? Ada oksidasi, ada reduksi, tapi yang sininya sama ya. Berarti apa? Termasuk jenis reaksi konproporsionasi. Konproporsionasi. Ya. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? HClO. Jawabannya HClO. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi di sini? HCl. Kemudian zat hasil oksidasi kita tarik oksidasi, zat hasilnya berarti Cl2. Zat hasil reduksi, reduksi kita tarik hasilnya Cl2. Ya, jadi angkanya nggak usah dimasukkan. Yang kedua, MgCl2 plus 2 Na2SO4 tanda panah MgSO4 plus 2 NaCl. Kita cari biloknya ya. Mg itu golongan 2A, berarti biloknya plus 2 kali 1 plus 2. Biar netral, berarti ini min 2 bagi 2 min 1 ya. Na2SO4 karena ada 3 atom, kita cari kanan kiri dulu. Na itu golongan 1A plus 1 kali 2 plus 2. O itu min 2 kali 4 min 8 ya. Biar netral berarti ini plus 6 plus 6. Kemudian MgSO4 ya, karena ada 3 atom, kita cari kanan kiri dulu. Golongan 2A plus 2 kali 1 plus 2 min 2 kali 4 min 8. Biar netral berarti sininya plus 6 plus 6.
Kemudian NaCl, ya, Na golongan 1A plus 1 kali 1 plus 1, Cl-nya ya biar netral min 1 min 1. Kita cari Mg dari plus 2 ke plus 2, nggak ada perubahan. Cl dari min 1 ke min 1, nggak ada perubahan. Na dari plus 1 ke plus 1, nggak ada perubahan. S dari plus 6 ke plus 6, nggak ada perubahan. O dari min 2 ke min 2, nggak ada perubahan. Lah karena nggak ada perubahan, berarti apa? Reaksi ini termasuk namanya reaksi bukan redoks. Ya. Karena bukan redoks, nggak ada oksidatornya, nggak ada reduktornya, nggak ada zat hasil, nggak ada zat hasil ini juga nggak ada. Jadi nggak ada semua, ya. Oke, yang ketiga yaitu adalah Br2 plus 2NaOH tanda panah NaBr plus NaBrO plus H2O. Kita cari biloknya. Br2 ya, karena dia sendirian berarti biloknya 0. Ya, ini termasuk unsur yang sejenis ya, bergabung sendiri sejenis berarti 0. NaOH karena ada 3, kita cari kanan kirinya ya. Na itu plus 1 ya kali 1 plus 1. H itu plus 1 ya kali 1 plus 1 biar netral berarti O nya min 2. Min 2 bagi 1 min 2. NaBr ya, NaBr, Na itu plus 1 kali 1 plus 1 biar netral berarti Br nya berapa? Br nya min 1 bagi 1 min 1. Kemudian NaBrO ya, kanan kiri dulu karena ada 3. Na plus 1 kali 1 plus 1, O itu min 2 kali 1 min 2. Berarti biar netral berapa? Biar netral Br nya ini harus plus 1 bagi 1 plus 1. H2O ya, H itu plus 1 ya kali 2 plus 2 biar netral berarti O nya berapa? Biar netral O nya min 2 bagi 1 min 2. Kemudian kita tarik ya perubahannya. Br2 dari 0 ke min 1 ya, ini ada perubahan dari 0 ke min 1. Nah, kita tarik. Kemudian ada lagi dari 0 ke plus 1 ya. Kemudian cek yang lain. Na dari plus 1 ke plus 1, plus 1 nggak ada perubahan. O dari min 2 ke min 2, min 2 nggak ada perubahan juga. Kemudian H dari plus 1 ke plus 1 nggak ada perubahan. Jadi yang berubah cuma Br-nya. Kemudian 0 ke min 1 berarti biloknya turun ya, namanya reduksi ya. Kalau turun namanya reduksi. Kemudian 0 ke plus 1 berarti biloknya naik, namanya oksidasi. Ya, oksidasi. Nah, sekarang termasuk jenis apa? Karena ada yang naik, ada yang turun ini ya. Termasuk jenisnya jenis reaksi autoredoks ya, autoredoks. Kemudian oksidator ya. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Di sini Br2 ya. Siapa yang mengalami reduktor, yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi juga Br2. Zat hasil oksidasi, kita tarik oksidasinya, berarti zat hasilnya adalah NaBrO ya, NaBrO. Zat hasil reduksi kita tarik ya, berarti hasilnya NaBr ya. Kemudian nomor 4 atau yang terakhir ya, Br2 plus 2H2O plus SO2 tanda panah 2HBr plus H2SO4 ya. Kita cari biloknya ya. Br2 berarti biloksnya di sini 0 ya. H2O berarti kalau ada 2, H itu plus 1 ya kali 2 plus 2 biar netral ya, biar netral berarti sininya min 2 bagi 1 min 2. SO2 ya, dari O nya, O itu min 2 kali 2 berarti min 4 ya, biar netral berarti sini S nya plus 4 bagi 1 plus 4. HBr dari H nya ya, H itu plus 1 kali 1 plus 1 biar netral, Br nya min 1 bagi 1 min 1. H2SO4 karena ada 3 atom, kanan kiri dulu. H itu plus 1 kali 2 plus 2, O itu min 2 kali 4 min 8. Berarti S nya berapa? S nya plus 6 ya, bagi 1 plus 6. Kemudian kita cek satu-satu. Br dari 0 ke min 1 ya, berarti ada perubahan. Kita tarik dari 0 ke min 1. H kita cek, H dari plus 1 ke plus 1 plus 1 nggak ada perubahan ya. O dari min 2 ya ke min 2 nggak ada perubahan ya. Kemudian S ya, S nya dari plus 4 ke plus 6 berarti ada perubahan.
Nah, kemudian dari 0 ke min 1 berarti turun, namanya reduksi. Kemudian S dari plus 4 ke plus 6 namanya naik, beloknya berarti oksidasi. Nah, termasuk jenis apa reaksi ini ya? Karena di sini ada yang reduksi, ada yang oksidasi, tapi zatnya beda, berarti dia namanya reaksi redoks aja ya. Jadi namanya reaksi redoks ya. Kemudian oksidator. Oksidator berarti apa? Yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Br2 ya. Di sini yang mengalami reduksi Br2. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Kita lihat yang mengalami oksidasi SO2 ya, SO2. Zat hasil oksidasi kita tarik oksidasi, zat hasilnya berarti H2SO4 ya, H2SO4. Zat hasil reduksi kita tarik, zat hasil reduksi hasilnya HBr. Oke ya, jadi ini apa namanya? Contoh aplikasi dari reaksi redoks ya. Kalian bisa mencoba banyak latihan biar semakin kuat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam Baca Mis.